Posisi tenda gue itu nggak jauh dari jalur air. Tiba-tiba gue denger suara langkah kayak orang, tapi udah tua gitu, rambutnya putih semua. Yang gue bikin aneh, badannya itu lebar. Gue udah setengah kayak disasarin. Gue nggak tahu gue di situ diem berapa lama. Dia bentuknya itu cuman kayak bayangan, tapi kena senter itu dia jadi asap bang. Dia jalan begini, dia nyebrangin gue gitu, dia begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support kalian, kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama mistisnya. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, Bang Johan, ataupun bisa dipanggil Bang Jo, Bang. Iya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik bang. Terakhir naik gunung kapan, Bang? April kemarin. Dan Bang Jo ini ingin menceritakan pengalamannya ketika di pendakian Gunung Gede, Pangrango, Bang. Pangrango. Via Gagar Bentang. Via Gagar Bentang. Tahun 2003 ya? 2003. Itu epic banget sih ceritanya. Lo harus simak sampai akhir. Ada kisi-kisinya nggak, Bang, di pendakian saat itu? Kisi-kisinya gue waktu itu buka jalur dari Gagar Bentang ke Pangrango sih bang. Oke. Nah dan di situ banyak ketemu ya penunggu-penunggu sana lah kayak gitu sih. Sama sebelum gue buka jalur itu gue sempat ditemuin kuntilanak di Bukit Rawa Gede kali ya. Oke, kita skip dulu, Bang. Iya. Epic banget ceritanya, Bang. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama hal mistisnya, dan ingin menceritakan pengalaman kalian di Besok Pagi Channel, bisa langsung login ke IG ataupun kirim via email. Nanti linknya gue taruh di bawah. Dan lu punya IG nggak, Bang? Biar sekalian. Ada sih, Johan Bejo aja. Johan Bejo, nanti Johan pasti iya. gue taruh di link deskripsi. Siap Ya. bang. Kembali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Jo merasakan kejadian yang gue bilang gaib lah ketika pendakiannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk membersihkan waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat gini hari buat teman-teman Besok Pagi Channel ya. Oke. Di sini gue mau ceritain pengalaman gue dulu sekitar tahun 2002 tuh awalnya bang. Gue ikut Diksar Pencinta Alam di sekolah. Nah kayak biasa materi pencinta alam kan ada materi survival gitu bang ya. Di malam kedua gue ikut materi survival itu ada namanya materi tidur kalong, yang dimana kita tidur di atas pohon gitu bang ya. Waktu itu gue diarahin buat tidur kalong itu, gue lupa peserta keberapa buat tidur kalong itu. Waktu gue tidur kalong itu gue ngeliat di pohon yang tempat temen gue tidur itu ada yang ngerayap di carang-carang pohonnya itu bang. Carang-carang pohon kan harusnya kan nyebar-nyebar gitu ya. Nah dia ini, gue ngeliat ada sosok itu kayak orang tapi dia setengah laba-laba gitu bang, tangannya dia agak gede. Gue pikir di situ nih temen gue apa sadar apa enggak kalau ada sosok itu tuh yang deketin dia. Nah setelah gue liatin terus, tiba-tiba ada bunyi benda jatuh gitu ya, kayak bunyi benda jatuh gitu, buk. Setelah jatuh itu, kakak pelatih gue itu langsung nanyain kan, karena kan dia ngawasin di sekitar tempat pohon-pohon itu kan. Itu apa yang jatuh katanya? Ternyata teman gue ada yang bilang, maaf kak itu golok saya yang jatuh. Nah itu awal mula gue naik gunung bang, gitu bang. Dari situ gue mulai sering ikut-ikut camping lah ke teman-teman, cuma belum ke gunung, masih ke bukit-bukit ini juga. Nah singkat cerita, gue waktu itu mau ngajak temen gue itu naik ke Pangrango. Naik ke Pangrango, gue coba calling temen gue kan. Gue coba calling temen gue, ternyata temen gue gak ada yang bisa buat nemenin gue ke Pangrango. Nah setelah itu gue mutusin buat
gue jalan sendiri nih. Kebetulan kan gue sering ke Cibodas kan, di warung Mang Idi. Biasa mungkin teman-teman pada yang tahu kan warung Mang Idi. Gue ke Mang Idi sendiri. Waktu itu gue sampai Mang Idi siang bang. Gue sampai Mang Idi siang. Gue nyari info gimana caranya buat naik ke Gede. Ternyata sampai siang itu gue sampai Mang Idi nggak dapat juga nih bang info. Karena kan sistem naik ke Gede kan mesti booking dulu kan sebelum kita naik kan. Karena gue di situ udah suntuk juga kan, nggak bisa naik ke Gede gimana caranya. Gue putusin buat ke tempat gue diksar dulu sendiri bang. Nah setelah itu gue putusin buat ke diksar itu sendiri. Jalannya itu mungkin kalau teman-teman orang lama tahu ya, dari belakang Mang Idi itu ada turunan ke bawah terus. Nah nyampe bawah itu ada sungai bang, ada sungai, kita seberangnya sungai. Nah di situ ada perkebunan penduduk situ, sampai nanti ada ketemu bukit masih di kaki Gunung Gede bukitnya itu. Singkat cerita gue ngecamp di situ sendiri. Gue bangun tenda kan kayak biasa namanya kalau orang naik gunung. Gue bikin lampu ini bang, lampu badai yang dari botol kerating deng. Gue kasih sumbu, gue kasih minyak tanah itu. Gue bikin lampu badai itu 3 bang. Depan tenda 2, di belakang tenda 1. Gue bikin sampai situ gue sekitar jam 3 sore lah mungkin di situ. Bisa gue ngecamp biasa. Gue bikin kopi kan, masak, masuk ke maghrib. Sama maghrib gue putusin buat nyari ini dulu bang, nyari kayu-kayu buat api unggun. Sama api unggun gue, kayu-kayu buat nyari api unggun itu gue udah dapet. Gue istirahat dulu, pikir gue tiduran dulu nih nanti malaman baru udah gelap baru gue bikin api unggun keluar. Setelah udah sekitar jam 7, ya sekitar jam 7 kurang lebihnya waktu itu, gue putusin buat bikin api unggun itu bang. Nah setelah gue jadi api unggun, gue bete kan karena gue sendiri di situ, posisi gue sendiri. Gue masuk tenda lagi, gue pikir udah biar cepat tidur nih gue, biar cepat besok pagi kan. Nggak lama gue masuk tenda bang, tiba-tiba gue denger suara langkah, bukan langkah orang sih ya, kalau langkah orang kan kayak biasa. Gue denger suara langkah orang tapi yang kayak lebih padat gitu bang. Jadi model itu jep, dep, dep gitu bang. Posisi tenda gue itu nggak jauh dari jalur air, kurang lebih sekitar 5-7 meter lah. Di sebelah kanan tenda gue itu airnya itu bang. Karena yang waktu itu gue buat tenda zaman dulu bang, masih yang tenda pramuka, kan tenda segitiga gitu depannya ya. Dan itu resleting depan itu udah nggak bisa. Jadi pintu depan tenda gue itu cuman gue tindihin pakai sepatu gue. Karena gue di situ mikir ini, gue pikir suara siapa yang lewat jalur ini, karena jalur yang tempat gue ngecamp ini bisa dibilang mungkin ya bang ya, selain buat diksar pencinta alam, cuman warga situ aja mungkin yang tahu. Karena gue di situ juga pasti gue takut bang, karena gue sendiri malam. Gue coba buat cari tahu nih bang, gue buat cari tahu ini siapa yang lewat. Sambil gue juga prepare buat kabur bang, karena gue takut yang gue lihat itu bentuknya aneh-aneh atau apa. Jadi gue langsung pakai sepatu gue sama tas yang gue bawa itu, karena tas gue dulu masih tas belum tas keril ya, masih tas ekspor yang gede itu yang gue bawa. Tas biasa buat sekolah tuh, cuman dia emang agak gede. Itu gue ambil tas gue. Emang gue di situ karena gue udah takut bang, gue persiapan buat buru-buru kabur. Jadi yang gue bawa itu cuman tas yang gue pakai sama senter udah kan. Senter gue itu senter yang masih ada talinya tuh bang, senter yang batu baterai itu, dari batu baterai gede itu kan. Senter gue taruh tangan, sepatu udah gue pakai, gue siap kabur. Gue coba buat ngintip tuh bang, apa yang lewat di depan tenda gue itu. Karena jalurnya itu kalau gue gambarin kayak gini bang, depan tenda itu jalan bang, ke kanan itu ke sungai jalur air, yang ke kiri itu yang ke arah buat gue pulang, atau yang ke arah buat ke Cibodas bawah itu bang. Gue coba intip dari tenda, ternyata ada sosok di jalan ke kanan ke arah aliran air.
bentuknya itu gini bang, bentuknya ya kayak orang, tapi udah tua gitu, rambutnya putih semua, tapi setengah botak bang, kayak nenek-nenek gitulah. Yang bikin gua aneh itu bentuk bawahnya bang, dia kayak baju, dia kayak pakai dress, cuman rombeng-rombeng gitu. Kakinya itu kayak kaki kuda, tapi dua bang, bukan kuda 4 kaki bang ya, cuman kayak bentuk kaki belakang kuda aja tuh, dua. Gue di situ sempat bengong, karena gue takut kalau gue keluar dia ngejar gue. Gue di dalam tuh gue sempat mikir, gue nih kabur apa enggak, gue kabur apa enggak. Gue nggak tahu gue di situ diam berapa lama. Setelah gue lihat dia ke arah aliran air itu, karena mungkin gue juga udah nggak tahan lagi, gue sama ketakutan gue ya. Di situ gue langsung tas gue pegang sama senter, gue langsung lari lagi bang, balik ke perkebunan. Akhirnya gue lari ke perkebunan. Kan dari perkebunan itu buat ke bawah Cibodas itu ada jalur sungai kecil bang ya. Waktu gue mau nyebrang ke sungai itu buat gue balik lagi, niat gue kan mau balik lagi ke Mangidi bang. Di ujung jembatan itu ada sosok lagi. Dia tuh gede bang, sekitar 2-3 meter lah. Yang gue bikin aneh, badannya itu lebar. Kalau manusia kan paling cuman ya sekitar 60 cm kan lebarnya. Ini dia lebarnya bisa mungkin 1,5 meteran lebarnya, dan tinggi banget. Di situ gue sempat berhenti karena gue takutnya kalau gue itu kabur, gue nerobos dia, gue takut gue dijorokin atau gimana waktu itu pikiran gue. Cuman berhubung waktu itu gue emang udah kepalang tanggung, gue kabur ke belakang juga nggak mungkin. Akhirnya gue paksain, gue ngelewatin dia dan nggak kenapa-napa. Akhirnya dia cuma ada di sebelah gue lah, pokoknya gue nggak merhatiin dia lagi. Gue cuma nyebrangin jembatan tuh, udah gue berhasil nyebrangin jembatan. Akhirnya itu malam itu gue nginep di Mangidi lagi. Tenda gue tetap masih di tempat gue yang tadi. Dan di tempat Mangidi, gue tidur di Mangidi lagi malam itu. Malam pertama gue niat gue mau ke Pangrango itu. Sampai gue di Mangidi itu, gue ketemu 2 orang sepantaran gue, yang ternyata setelah gue ngobrol-ngobrol, mereka juga mau ke Gede juga bang. Tapi juga nggak tahu cara gimana bookingnya. Akhirnya di situ gue ngobrol sama dia, gimana kalau lu ikut bareng gue aja, gue bilang. Tapi kita lewat Geger Bentang nih. Gue bilang nggak jalur yang booking, nggak jalur bener, gimana? Terus dia bilang, sempet tanya, lu yakin apa lewat Geger Bentang, lu tahu jalannya? Sebenarnya saat itu gue nggak tahu jalannya bang, jujur aja. Gue nggak pernah ke Gede, ke Pangrango, dan gue nggak pernah lewat Geger Bentang itu lebih jauh gitu maksudnya. Gue cuma mentok di Geger Bentang aja. Singkatnya karena ngobrol-ngobrol, gue bilang gue ada peta topografi bang ya, kalau peta gunung gitu ya. Gue ada peta nih, gue ada jalur diksar gue dulu. Ini Geger Bentang, nih Pangrango. Gue bawa kompas, gue bilang sama dia. Gimana lu mau nggak? Cuman besok pagi kita ngambil tenda gue dulu yang gue tinggal di tempat kabur itu bang. Nah kayak cerita dia mau nih, bilang dia. Yaudah deh, tapi aman kan? Dia bilang aman deh, kalau nggak aman kita balik lagi ke Mang Indi, gue bilang. Dan akhirnya malam itu deal, kita besok nanjak bareng. Besok pagi sekitar jam 7 mulai lagi tuh bang. Tapi kalau ngambil tenda gue dulu. Setelah tenda gue beres, barang-barang yang gue tinggal di tenda gue beres, gue balik lagi ke arah sungai tadi. Karena kan pertigaannya kan jalurnya pisahnya di situ tuh. Jadi gue ngambil, sekarang gue turun lagi, gue ngambil ke arah Geger Bentang. Sampai sebenarnya kalau dari Cibodas ke Geger Bentang itu kan nggak terlalu lama ya bang. Sekitar mungkin 3-4 jam harusnya udah sampai ya. Nah dari situ gue mau ke Geger Bentangnya aja nih udah, padahal siang itu bang kejadiannya. Gue udah setengah kayak disasarin. Gue nggak ketemu dulu, patokan gue itu kalau nggak salah ada satu pohon di ujung perkebunan yang buat ngarah ke Gunung Geger Bentang ini. Itu pohon gue cari-cari itu nggak ketemu-temu. Sampai tengah hari itu gue nggak ketemu-temu itu pohon. Terus kata mereka berdua, lu yakin bener tahu nggak nih buat ke Pangrango lewat sini? Gue bilang, gue tahu, gue bilang ini jalurnya ini bener. Terus dia bilang,
udah deh kita istirahat dulu di sini, kita makan dulu. Akhirnya dia bilang suruh istirahat, gue istirahat. Itu gue bertiga, gue istirahat. Sampai dia bilang teman gue yang satunya lagi nih, gue lupa bang namanya bang, berhubung udah lama banget gue nggak pernah ketemu dia ya. Dia bilang begini sama gue, udah kita sholat dulu deh di sini, siapa tahu kita dapat jalan, kata dia gitu. Akhirnya sholat dan nerusin jalan itu sekitar 1 jam lah bang. Akhirnya gue nyampe ke Geger Bentang. Jadi kalau Geger Bentang kan kayak di hutannya tertutup bang ya, padat ya. Maksudnya hutannya tuh rapat, konturnya rapat, terus lembab, pacetnya banyak kalau lewat Geger Bentang itu. Setelah dia sholat itu sekitar 1 jam, gue sampai ke perbatasan ladang pertanian sama hutan Geger Bentang. Mungkin itu sekitaran jam 1 atau jam 2 bang. Yang gue pikir sekitar 5 jaman lah gue bisa sampai ke Pangrango. Nah, di situ kita istirahat. Setelah ketemu hutan itu, gue putusin buat sama mereka buat istirahat dulu. Di situ yang gue inget dulu, logistik gue cuman bawa Indomie sama kopi bang. Indomie sama kopi yang gue bawa. Kompor dulu masih kompor parafin yang gue bawa. Setelah kita selesai makan, istirahat, kita mulai masuk ke Bukit Geger Bentang ini. Sebelum gue masuk, gue nyari arah buat ke Pangrango langsung bang. Dari peta, gue pakai kompas tembak, gue arahin langsung ke puncak Pangrango. Nggak tahu waktu itu cara gue bener atau salah ya. Intinya gue langsung tembak ke arah puncak Pangrango. Setelah gue masuk ke Bukit Geger Bentang, itu gue arahin ke tempat adik kelas gue diksar bang. Jadi kan waktu gue kelas 1 gue yang dididik nih. Setelah gue kelas 2 gantian gue yang didiksar, gue yang jadi kakak kelas mereka. Nah adik kelas gue ini diksarnya itu di Geger Bentang. Gue masih hafal jalur-jalurnya waktu itu. Setelah gue masuk ke Geger Bentang itu masih siang bang, sekitar jam 4 kayaknya. Belum gelap lah, pokoknya belum gelap juga. Gue nemuin kejanggalan di jalur itu kayak gini bang. Kalau jalur tanah itu, jalur setapak itu kan biasanya tanah udah botak itu bang ya, udah bekas-bekas kinjek banyak orang ya. Ini yang gue lihat itu jalurnya ketutup bang. Tapi setelah itu jalurnya ada lagi. Setelah itu jalurnya ketutup lagi nih. Kok gue bilang nih kayak jalur ada sama nggak ada, gue bilang. Terus teman gue yang berdua ini sempat nggak yakin sama gue kan. Lu bener masih inget nih jalur nggak? Kalau nggak mendingan kita balik kanan aja deh daripada kita kenapa-napa di gunung. Pemikiran gue masih tetap bang. Gue yakin gue masih tahu ini jalur Geger Bentang ini. Akhirnya sempat kita debat sebentar sama gue bertiga itu sempat debat sebentar. Gue bilang sama mereka, ini peta, ini kompas. Maksudnya nggak ada kalau misalkan orang diganggu gitu kan, katanya kompasnya muter atau gimana gitu. Kompas gue tetap benar dan ini peta gue benar. Sampai sekitar 2 jam gue di jalur itu, gue masih belum bisa nemu jalur yang ke Pangrango. Gue masih belum ketemu jalur tuh bang. Mulai masuk ke gelap itu, gue kalau nggak salah gue berhenti dulu itu bang. Gue berhenti, gue bilang sama temen gue, kita yakin aja nih sama perjalanan kita ini kalau kita bakal bisa sampai. Maksudnya gue nggak usah balik, kita nggak perlu balik ke Mangidi gitu bang. Kita harus tetap sama keputusan kita buat ke Pangrango. Di situ gue nembak peta itu ke arah Pangrango bang. Gue mulai jalan, temen gue ada salah satu temen gue itu bilang begini, di sini bener nggak ada orang, kata dia. Nggak ada, ini kita jalan cuma bertiga, gue bilang gitu kan. Emang kenapa? Enggak, kayaknya gue denger di sini kayak banyak orang ngobrol. Gue pikir bang ada yang diksar di situ. Oh mungkin ada yang diksar, kata gue. Ada yang diksar nih di sekitar sini nih. Yaudah bagus dong, gue bilang ada temennya. Enggak, suaranya bukan suara orang kayak begitu. Gue bilang kan kayak begitu. Terus gimana? Kayak ada orang yang ngobrol, tapi di belakang temen gue. Kan posisi gue di depan bang. Buat buka jalur nih ya. Kata dia, yang temen gue yang paling belakang ini bilang, di belakangnya dia tuh kayak ada yang ngobrol, ngikutin kita. Gue bilang, udah nggak perlu diinin, nggak perlu
Heroin gue bilang. Dan kita jalannya terus. Sampai gue ketemu ada 2 pohon. Pohonnya buntung bang, nggak ada atas, jadi mungkin kayak pohon yang udah ditebang. Sekitar 2-3 meter lah pohonnya. Nah 2 pohon itu gue inget ini pohon tempat dulu adik kelas gue diksar. Jadi pohon 2 pohon yang berdiri itu kita masuk ke tengahnya, baru nanti ada dataran luas sekitar mungkin ada 10 meteran lah bang, 10 meteran itu dataran luas, cukup buat 5 tendaan mungkin muat kali bang di situ bang. Akhirnya kita putusin kita istirahat di situ bang. Mungkin itu waktunya udah sekitar jam 7 jam 8 lah kira-kira tuh. Gue istirahat di situ, nggak bikin tenda bang ya, masih cuma istirahat, bikin makan aja. Teman gue yang tadi di paling belakang itu, dia bilang, ini kok ada yang ngikutin kita, ada yang ngobrol lagi nih yang tadi di belakang gue. Gue sama yang satunya lagi nggak denger bang, nggak denger apa-apa. Itu gue sama sekali nggak denger apa-apa, cuman dia dong yang denger. Gue bilang udah nggak usah dihirauin, sebentar lagi kita jalan lagi, langsung jalan lagi. Ya udah nggak lama setelah kita istirahat, ngopi, makan, kita jalan lagi. Gue mulai nembak kompas lagi kan ke arah Pangrango. Gue ketemu satu lembahan bang. Saat gue ketemu satu lembahan lagi, bentuknya tuh gini bang. Kalau kita ke satu dusun ya, kan kayak ada gapura 2. Tapi ini bukan gapura bentuknya. Kalau misalkan di desa itu gapura 2, ini bentuknya dia berbaris, ada dua pagar gitu bang. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ada 2 gapura ini yang gue mesti masukin yang mana nih? Karena di situ ada gapura itu yang harus kita pilih. Gue pikir di situ nih kok tiba-tiba ada pohon kayak begini, gue bilang. Dulu kayaknya nggak ada, gue bilang waktu terakhir gue ngelantik adik kelas gue itu nggak ada dulu. Di situ gue milih akhirnya yang ke kanan kalau nggak salah, waktu itu gue lupa bang. Saat gue ngelewatin 2 pohon yang berbentuk gapura itu, gue putusin ngambil yang kanan bang. Nah waktu gue masuk ke antara 2 pohon itu, nggak jauh dari situ kira-kira 10-20 meter gue mulai ngelewatin jalan kanan itu tiba-tiba ada suara kayak dari atas pohon itu bang, dari atas pohon yang sekitaran gue itu, gue dengar suara kayak kayak gitu bang. Dan sontak gue bertiga itu ngeliatin ke atas kan, nggak ada apa-apa di atas. Tapi waktu gue mau mulai lanjut jalan itu, semua pohon yang di sekitaran gue lewatin itu, di semua pohon ini bang ya, itu kayak ada yang ngintip bang, yang ngintip. Jadi misalnya di pohon, dia ngintip gue kayak gini, di ke balik pohon lagi dia ngintip gue kayak gini. Setiap itu gue jalan tuh, gue bilang udah semua yang lo bisa baca, gue bilang kita harus jalan terus, gue bilang tetap harus jalan terus, jangan berhenti di sini, sama aja kayak ya gue nyari mati dong kalau jalan di situ terus ya. Kita terus baca, gue bilang kita harus fokus, jangan sampai ada yang bengong, jangan sampai ada yang pikiran kosong, kita mesti jalan terus, tujuan kita Pangrango. Jadi sambil baca sambil Pangrango terus ya bang. Sekitar 2 jam, kalau di suara itu nggak lama bang ya, sekitar mungkin 2 menit, 5 menitan dong, sekitar segitulah. Suara itu berhenti, gue mulai dapat lembahan nih bang, sesuai di peta. Gue bilang, nah ini deh kita lembahan terakhir nih, gue bilang. Ini kalau lembahan ini kita lewatin, kita sampai Punggungan, harusnya kita udah sampai ke jalur Pangrango. Gue nggak tahu itu jalur Pangrango yang dari mana, karena gue pribadi belum pernah naik Pangrango dari Cibodas kan. Waktu gue turunin lembahan itu di bawah, gue mulai mau masuk ke Punggungan bang. Sekitar 5 menit lah gue mulai jalan nanjak itu. Kalau dulu kita buka jalur kan kita megang golok, main tebas-tebas bang ya, yang kira-kira bisa buat kita langkahin, yang buat kita injek kita tebas. Sekitar 10-20 meter kita diterbangin sama sosok putih, cuman gue nggak tahu itu putihnya apa. Gue diterbangin di pas depan gue persis. Dia begini bang, model dia agak miring ke depan, dia nyebrangin gue gitu, nyebrangin ke gue kayak gitu. Gue diem di situ sama teman gue, ini apaan? Gue udah takut setengah mati. Gue bilang, ini gimana nih? Gue bilang, udah kita diem dulu di sini. Nggak bisa, gue bilang kalau kita diem di sini. Pertama malam dingin bang, malam dingin, dan kita terakhir istirahat itu udah
2-3 jam tadi sebelumnya gue bilang kita istirahat minum kopi dulu, ngopi dulu. Gue bilang kita istirahat dulu sebentar. Gue bilang sambil lihat kondisi gimana, kita bisa jalan apa enggak, baru kita lanjutin. Itu 2-3 menit lagi, nggak lama. Akhirnya gue putusin jalan lagi, Bang. Gue putusin jalan lagi. Puncaknya itu sebelum gue denger suara ketemu jalur itu ditampakin orang yang kayak tadi gue ditemuin di ujung jembatan waktu gue mau pulang, tapi dengan bentuk dan warnanya yang lain. Dia bentuknya itu cuman kayak bayangan, tapi kena senter itu dia jadi asap, Bang. Di situ gue bilang sama temen gue bertiga, ini gimana? Gue bilang, kita mendingan diem dulu di sini, kita kayaknya nggak dikasih izin nih buat ngajutin jalan. Tapi teman gue berdua ini bilang, jangan, kita terus jalan terus. Jangan sampai berhenti di sini. Jangan sampai berhenti di sini, kita jalan terus. Gue putusin buat jalan terus, Bang. Gue putusin buat jalan terus sampai sekitar setengah jam mungkin ya, nggak lama. Gue dengar suara air, Bang. Gue bilang, air kalau kita dari Gerben mau ke Pangrango, pikiran gue dulu cuman udah kita istirahat, break di situ, besok sambil nunggu besok pagi kayak atau gimana. Yang penting kita nyampe air itu dulu. Tapi makin gue ikutin itu air, makin nggak ketemu. Makin nggak ketemu itu air, Bang. Akhirnya gue berhenti di situ, break, gue lihat peta lagi, gue tembak kompas lagi, arah gue udah bener. Gue bilang kita nggak melenceng jauh gitu, maksudnya kalau kompas gue tuh tetap tujuan gue tuh ke Pangrango nih, kompasnya nggak terlalu miring jauh. Gue putusin buat udah kita istirahat sebentar di sini, minum, ngerokok, kita lanjut jalan lagi. Nggak lama kita dengar suara orang tuh, Bang. Kita dengar suara orang. Wah, ini udah mulai ada suara orang nih, kayaknya nih udah dekat tempat orang nenda nih. Ternyata setelah kita terusin jalan itu, nggak lama bener itu sampai di kandang badak ternyata, Bang. Udah banyak orang ngecamp, kita putusin ngecamp di situ. Ketemu orang kan udah normal lah, Bang ya. Itu di situ nggak ada gangguan sama sekali. Kita ngecamp, tidur di situ, istirahat. Besok pagi kita ke Pangrango. Kita ke Pangrango karena kita mungkin malamnya udah capek ya. Malam udah capek. Biasalah kan bangun pagi di gunung kan mitos. Kita muncak ke Pangrango. Dulu nggak ada foto, Bang. Nggak punya kamera, nggak punya foto juga. Jadi cuma buat seneng-seneng doang kan dulu naik gunung kan. Di Pangrango kita balik lagi ke tenda. Gue beres lagi. Turun tuh lewat jalur Cibodas. Turunnya gue lewat jalur resmi. Nggak lewat yang tadi gue Gerbentang. Ngikutin orang-orang pendaki yang lain lah. Turun. Namanya gue dari dulu nanjak selau, Bang ya. Maksudnya nggak pernah keburu-buru waktu. Banyak istirahat. Dikit-dikit sebat, dikit-dikit 2 bat, dikit-dikit 3 bat. Akhirnya gue sempat dapat maghrib itu di air panas. Di pos air panas. Gue kena maghrib di situ. Istirahat dulu di situ sambil santai-santai. Turun emang udah malam, udah gelap. Kalau nggak salah dulu tuh di Rawadenok 2 kalau nggak salah. Di situ pokoknya pos yang ada toilet itu, Bang. Ada di situ. Gue waktu mau lewat, gue bertiga-tiganya ini gue ngeliat orang lari tapi kayak kera, Bang. Tapi kalau kera kan gede gitu ya. Ini nggak gede, kurus, dia jalan begini. Gitu. Dia nyebrangin gue gitu, dia begini. Satu itu, Bang. Set. Gue bertiga lari langsung. Udah nggak mikirin apa-apa lagi. Gue langsung bertiga lari. Setelah lihat tadi sosok yang hitam itu lewat itu ya, yang kayak kera gitu, dia begini, dia lari nyebrang ke jalur gue. Langsung gue lari tuh bertiga. Udahlah sampai, singkat cerita sampai ke pos pertigaan Cibeon Pancancangan ya. Kalau nggak itu Pancancangan tuh. Kita istirahat lagi di situ. Ngopi-ngopi lagi lah, nggak buru-buru lagi kan. Sambil bahas yang tadi itu apa tadi. Udah singkat cerita kita istirahat. Gue nggak dapet gangguan apa-apa lagi tuh di Pancangan tuh. Pancangan, jalan balik lagi mau ke Mangidi lagi, kita. Biasa dulu kan masih basah-basahan kan jalur Cibodas dulu, belum ada jembatannya itu. Masih rawa ya, Bang? Masih rawa-rawa becek gitu lah pokoknya. Udah basah-basahan, nyaru-nyaru waktu di Montana, Bang ya posnya ya. Kalau di Cibodas ya. Di Montana kita nyaru-nyaru sama pendaki lain yang ada di situ. Pura-pura lah pokoknya. Udah langsung langsung turun ke bawah, kita langsung ke Mangidi. Gitu, Bang, kisahnya. Kenapa kayak gitu aja sih, Bang, yang saya alamin di
Pangrango via Geger Bentang 2003 bang. 2003 ya? 2003. Tahun 2003. Gokil Iya. banget sini ceritanya. Mungkin itu tadi cerita atau pengalaman Bang Jo ketika pendakian di Gunung Pangrango via Geger Bentang. Geger Bentang. Geger Bentang Iya. tahun 2003. 2003 itu. Dan kita tahu bahwa tahun 2003 itu semangat-semangat mendaki itu Waktu itu saya lagi semangat terus rame-ramenya pokoknya. ya. Iya. Dan di tahun 2003 itu memang untuk alat pribadi aja kurang memadai saat itu ya. Bener-bener Jadi nggak apa memadai. aja yang ada ya, Iya. penting gue bisa naik gitu ya. Tenda itu pun saya minjem dari teman saya yang dulu SMP-nya itu dia ketua pramuka. Jadi dia punya akses lah ke sekolahnya. Akhirnya Jadi, saya pinjam tenda alat pramukanya apa dia. aja yang ada, yang penting yang gua ada bisa aja naik loh. nih, gitu. Bisa yang penting bisa naik. Gue mau kelas balik nih Bang tentang Siap bang. awal pendakian lu nih. Lu awalnya ini solo ya? Iya boleh Solo. Solo kan sendiri. Solo. Dari Mangidi lu turun ke bawah. Iya. Lu memutuskan buat ngecamp. Kalau yang gua awal itu kayaknya sih di Bukit Rawadenok lah pokoknya. Mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin nama bukitnya apa. Ya? Bisa Jadi, di komen aja langsung. Detailnya itu kalau kita lewat air terjun Rawa Gede dari jalur arah Cibuper Cibodas itu, nanti kan jalannya itu kan keputus di jalur air yang di air terjun Rawa Gede itu bang, dan ketutup semak. Nah kita terabas semak itu sekitar 35 meter lah. Kita terabas semak itu udah ketemu jalurnya itu bang ke bukit itu. Jalur yang bukit itu yang atau mungkin tempat biasa lu diklat ya saat itu? Iya dulu Diksar. Diksar ya? Gue Diksar SMA gue di situ. Di bukit itu. Dulu sih gue nyebutnya cuman Bukit Mandalawangi aja Karena gitu. belum tahu namanya ya? Belum tahu namanya. Pokoknya dia di kaki Gunung Pangrango sih emang. Waktu lu mulai mendirikan tenda, ya lu biasa have fun aja ya, biasa-biasa aja ya. Sampai ketemu malam nih. Iya, dari gua sampai situ gua diriin tenda, gua bikin lampu badai sampai gua sempat nyalain api unggun kan sebentar tuh sebelum gua masuk ke dalam tenda itu normal semuanya, Bang. Normal semua. Karena di tempat yang gua bikin tenda pertama itu kalau ada suara motor dari Cibodas itu masih kedengeran, Bang. Oke. Masih nggak begitu Berarti ya. masih nggak terlalu tinggi ya? Iya, masih nggak terlalu tinggi. Jauh itu jalur. Mm-mm. Sampai lu mendengar ya? Awalnya denger dulu. Lu mendengar suara yang seperti benda tajam atau bunyi begitu. Iya, kayak orang ngelangkah cuman lebih padat gitu. Lebih padat ya. Buk, buk gitu, Dan Bang. dari Sorry. situ mulai pikiran lu tuh mulai kacau di situ karena atau mulai panik saat mulai itu. panik lah, pasti panik gue itu. Dan sampai lu melihat salah satu sosok Kunti ya. Ya, sosok Kunti, dia rambutnya putih, yang gue inget tuh dia putih uban-uban orang tua gitu, nenek-nenek, tapi agak botak bang, dia cuma sekitar sepundak. Sekitar situ, rambutnya tipis-tipis gitu, nggak panjang gondrong gitu, enggak. Dan yang lebih gokilnya Kakinya kaki itu kuda. Kaki kuda. Kaki belakangnya bentuk kakinya dua itu kayak bentuk kaki belakang kuda. Gua nggak bisa ngebayangin saat itu. Karena gue sempet blank juga itu bang, gue nggak tahu gue blank berapa lama di situ, sampai gue putusin buat lari langsung ke Manggidi lagi. Dan di saat lu mulai lari karena panik, Kabur itu. lu melihat salah satu sosok lagi nih di tengah jembatan itu. Ya, di ujung jembatan, Di sebelum jembatan gua itu buat ya? nyebrangin jembatan. Nah, sosok yang tadi lu bilang itu dia tinggi Dia tinggi sedikit. dan besar ya. Badannya lebar. 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 Mungkin kalau dijajarin dua orang normal kali ya. Lebar gitu badannya. Dan Kalau tinggi. tinggi. Tapi lu nggak ngeliat jelas wajahnya gitu atau gimana? Enggak kan dia tinggi bang. Gua nggak berani. Dari itu kan posisi tangga itu setelah dari turunan perkebunan petani nih bang. Oke. Turun agak belok ke kanan dikit, kan langsung jembatan. Dari gua mulai turun ini gua udah ngeliat dia bang. Oke. Dan lu paksa buat terabas aja ya saat itu? Awalnya gue sempat berhenti dulu sebelum gue nyampe ujung turunan nih, ujung perkebunan penduduk, gue sempat berhenti. Ini gue karena gue nggak berani lihat ke atas palanya ya, gue cuma gue nyenter, gue langsung pas kena center itu, gue langsung pusingin buat lari. Gue pikir kan dulu masih namanya kita dari kecil kan setan nggak bisa bunuh orang, Benar. tembus kan. Gue mikir lu tembus doang. Akhirnya gue terabas, gue lewatin. Nggak apa-apa, akhirnya gue lewatnya sampai sebelahnya dia nggak apa-apa. Alhamdulillahnya lu nggak. Alhamdulillah nggak ada apa-apa dan nggak ada bau-bau kayak orang bilang bau melati, itu nggak ada sama sekali. Sampailah nih di Bang Edi nih. Sampai Lu di Bang Edi. bertemu dua orang pendaki nih yang pengen naik Pangrango juga ya. Iya, awalnya ngobrol. Bisa dibilang legal ya. Iya, jalur ilegal sih menurut gue. Legal lah. Iya. Ya? Oke.
Dengan dengan pengetahuan yang lu tahu, lu membawa kompas kan saat itu. Iya, kompas sama peta. Akhirnya lu nekat ya mencoba terobos Nekat. lewat jalur Geger bentang. lewat jalur geger bentang itu ya. Iya. Dan akhirnya dua orang ini meyakini lu bahwa lu itu udah pernah ke situ ya. Iya. Jadi gitu. lu Gue sempet dikit bohong-bohongin dia sih bang sebenarnya. modal Bang. nekat. Modal nekat banget lah itu. Bang. Iya, oke, gokil sih. Modal golok tebas, peta sama kompas. Indomie, gue bawa Indomie aja sama kopi sih yang penting itu. Dan yang penting sih lu bisa ya sedikit-sedikit membaca kompas itu ya. Iya, karena kan waktu itu di tahun itu gue bener-bener masih apal banget nih dulu bahan apa materi-materi diksar gue, materi baca peta, BK Jimut lah masih dulu masih ingat lah bang. Dan di saat itu. singkat pagi hari nih, lu berangkat melalui jalur itu lagi. Iya. Dengan dua orang Iya, dua kenalan teman lu saat gua. itu ya. Pas di jalur nih ya, lu hafal bener sama satu pohon yang lu bilang itu patokan ya? Iya, buat patokan gua ke Geger Bentang itu ya? Iya. Dan ternyata lu nggak menemui pohon itu. Gue nggak ketemu. Harusnya itu nggak lama dari pecahan jalur ke jalur Rawa Gede tadi, sekitar 2-3 jam harusnya gue dapat itu. Karena di itu dulu yang seingat gue itu dari perkebunan bang. Kita naikin perkebunan terus, perkebunan penduduk, ujungnya itu pohon itu bang. Baru yang ngarahin kita ke Bukit Geger Bentang itu. Dan itu kalau normal orang disasarin mungkin malam ya. Ini gue siang-siang bang. Siang-siang. Dan di kebun penduduk juga gue disasarin. Dan tadi lu gue sempet denger setelah lu menyadari dengan dua orang teman lu nyasar dan lu mencoba sholat saat itu. Iya, temen gue bilang itu sholat. Dan akhirnya ketemu. Nggak lama bang, itu sekitar nggak nyampe sejam lah pokoknya. Gue cuman jalan ngikutin, tetap gue di jalur perkebunan itu, perkebunan layak Cibodas lah, wortel, tomat gitu. Nggak lama gue langsung ngeliat itu pohon. Oke. Ada, nggak jauh dari, ya mungkin setengah jam gue jalan mungkin. Singkat cerita malam hari nih ya. Iya. Di malam hari udah mulai gelap dong. Gelap. Tadi gue menanggap itu awalnya kan lu di depan nih, 3 orang jalan, lu di depan, di tengah dan di belakang orang ini, temen lu itu. Dan temen lu itu nggak sengaja nggak dengar kayak ada orang yang ngikutin. Ada orang yang kayak orang ngobrol di belakangnya dia lagi. Dia. Tapi dia ngeliat itu nggak ada apa-apa. Dan emang mungkin ya di saat itu selain orang Diksar tuh nggak ada yang ke Geger Bentang kayaknya. Mungkin ya nggak tahu, kalau sekarang mungkin kan banyak YouTube, banyak yang lihat Geger Bentang. Dan lu berdua dengan kawan yang di belakang itu nggak mendengar suara-suara itu? Gue berdua sama yang di tengah nggak dengar. Jadi bener-bener cuma yang paling belakang. Paling belakang ya? Iya. Karena dia di situ udah. Ini sebenarnya dia berdua berantem terus bang. Gantian lu belakang, gantian. Enggak, gue di tengah. Lu belakang, gue saling pengen nggak mau, nggak ada yang mau di paling belakang sebenarnya. Nah, singkat cerita nih, sampai lu nggak jauh dari tempat lu break. Lu bertemu kayak mungkin dibilang gapura ya? Iya. Atau tapi pohon kan tampak? Pohon yang 4 menurut gue ya? Iya, ada 4 pohon yang kayak 2 gapura gitu. Oke. Dan lu dengan insting lu mengambil jalur kanan. Iya, soalnya nggak tahu kenapa waktu itu, mungkin kalau pengalaman orang itu kan ada perbedaan bang ya. Yang satu ada jalur, yang satu jalurnya ketutup. Kalau gue nggak, jalurnya benar-benar sama dua-duanya. Karena 4 pohon ini nih sama bentuknya yang gue gituin. Itu jalannya benar sama-sama kelihatan jalur. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu, kalau nggak salah tuh gue pilih yang kanan tuh bang. Kalau nggak salah ke kanan, kalau nggak salah dulu. Cerita lu dengar suara. Iya, kayak anak, kayak gue nggak tahu itu orang atau apa ya. Maksudnya, itu dari atas pohon bang. Dan itu yang mendengar cuma lu berdua dengan yang tengah itu. Iya. Yang belakang itu nggak dengar. Nggak dengar. Dia cuma kenapa sih gitu dia bilang. Nggak jauh dari situ nih, teror-teror yang dialami juga. Nah, iya. Makin ini ya, makin banyak ya. Dari mulai ada yang kayak merhatiin lu dari belakang pohon gitu kan. Kalau itu benar-benar dia ngintip sih bang, dia ngintip. Jadi kalau kita lihat gini, dia langsung balik bersembunyi di pohon. Kayak gitu tuh bang. Jadi kalau pikir gitu. Dulu gue nggak punya headlamp bang ya, gue pakai senter tangan biasa kan dia. Kan dulu ngacak masih kalau pakai tangan kan dia. Tuh gue kayak gitu tuh, setiap yang kebabat cahaya senter gue, selalu ada gerakan. Misalkan ini sosoknya, yang kena senter gue pasti langsung ke belat pohon. Selalu dan itu kayaknya sih di setiap pohon gede yang ada di situ. Gitu sih bang. Geger Bentang kan kita tahu, dia padat banget kan dia.
rapet sih. rapet kayak dan lembab. Lembab. Mini salak lah gue ngambil itu. Otomatis banyak pacetnya. Ya. Oh, banyak banget pacetnya bang, pasti. Nah, Itu gue udah nggak peduli lah mau ada pacet itu. di tengah malam lu mulai mendengar suara air terjun nih, yang lu pikir Ya gue gue dengar suara air di situ, gue pikir gue bisa ke situ buat break, buat ngisi air gue. Air kan dulu masih air mineral yang 1,5 tuh. Gue cuma buat 3 kalau nggak pasti salah. kalau Gue lupa. misalnya malam gitu dengar suara pasti jelas banget sih kok. Jelas banget bang. Jelas Tapi banget yang itu lu suara. ikutin, semakin lama semakin jauh suara air itu. Bukan semakin jauh bang, tapi nggak nemu-nemu. Kalau kita cari air kan harusnya makin keras gitu kan ya. Ini suaranya segitu aja udah. Nggak makin dekat nggak, makin jauh juga nggak. Kalau makin jauh kan berarti makin kecil suaranya kan, kita makin hilang. Ini nggak segitu aja terus. Gokil banget. Emang gue berhenti, udah kira. Dan nggak lama setelah itu lu mendengar suara orang baru. Ya, tuh. Udah mendengar suara Kayak orang. nyata, tapi orang yang nyata ya. bang. Dan akhirnya lu sampai bahwa itu kandang badak. Ternyata kandang badak. Gue baru tahu itu pun setelah besokan nih, setelah ngobrol. Oke. Oh, namanya pas kandang badak namanya. Yang tadi lu bilang juga di gunung itu bangun pagi mitos. Ya, bener bang. Bener ya? Itu mitos banget sih. Kita mau rencana kayak apa juga. Rencana mau summit pagi ya ternyata ya siang-siang juga. Ya, yang juga. Dan lu sempet ke Pangrango juga kan? Sempet. Akhirnya ke Pangrango. Setelah turun lu berkemas, Iya, gue lalu turun. lu turun lagi. Maghrib lu sampai air panas. Iya. Berhenti dulu di situ bang. Ngebreak dulu ya. Biasa. Sebat, 2 bat, 3 bat, 4 bat lah di situ. Berarti setelah melewati maghrib, setelah beristirahat lu langsung melanjutkan turun ya. Turun langsung. Nggak sampai di situ di Rawadenok. Di Orenok dikagetin itu tadi yang kayak nggak tahu komodo, nggak tahu kera, nggak tahu Pokoknya kadal. sejenis orang gitu. Gue nggak tahu itu. Soalnya dia posisinya dia kayak Ngerangkak gitu. ngerangkak, tapi tangan itu panjang sama kakinya. Dia gini-gini aja bang. Cerut, langsung. Bertiga ngeliat. Gokil. Bukan cuman gue doang. Gue pun Gitu, saat itu lari pasti. gue lari nggak pakai apaan itu, nggak pakai itu, gue langsung lari. Spontan lari. Pas kan Rodino kan dia langsung hilang tuh ya, langsung apa jurangan sini tuh, gue langsung kabur ya udah gitu, nggak peduli apaan lagi belakang. Gue nggak habis pikir sih bang, di tahun 2003 itu jalur Cibores itu terutama ya, kan ada jembatan kalau sekarang ya. Ya sekarang udah Mungkin dulu jembatan. belum ada ya bang. Belum ada, itu yang masih becek air mulu lah pokoknya, Rawa pasti basah itu lah di pasti, situ. Bang. Pasti basah lah di Gue situ. nggak lah. ngebayangin bang kalau malam lewat situ, gila lu. Dan dulu itu kan waktu zaman setelah gue diksar itu kan banyak denger cerita kan. Wah nanti hati-hati lu di Rawa sama di Telaga Biru. Telaga Biru, Ya Bang. kan orang-orang udah Betul. di situ, gue aman malah bang. Justru. malah aman. Malah aman, nggak di apa jembatan itu pun gue nggak ada satupun, kan pelan bang jalan di becek, capek fisik. Yang gue takutin saat itu mungkin pacet tuh. Gue nggak pikir pacet udah bang. Yang Lu penting, pengen pikirin-pikirin cepet yang penting turun nyampe aja lah, ya udah ketemu itu, ketemuan tanah itu, pos tanah yang di, kalau kita masuk ke gede kan daftar dulu tuh di sebelah kiri kan, kalau dari bawah, kalau di atas sebelah kanan tuh. Pikir gue sampai di dia dulu deh, sampai di dia kan udah aman, udah baru gue lanjut ke Mangidi. Walaupun nyelip-nyelip ya. Enggak, kalau turun gue jalur pendaki kan gue. Enggak, walaupun nyelip-nyelip pas di pos itu. Oh iya, gue nyaru-nyaru jadi pendaki Nyaru-nyaru, lain ya. iya. Langsung gue, oh gimana caranya, udah pokoknya nyelip-nyelip lah. Gue akhirnya bisa lewat pos itu kan, nggak ditanyain apa-apa. Karena dipikir kan mungkin ya, apa gue nggak tahu gue diperhatiin apa enggak, mungkin sama ranger situ. Pura-pura jalan aja deh. Pura-pura jalannya udah. Akhirnya lu sampai di Mangedi. Sampai di Mangidi. Oke. Gitu sih bang. Dengan tapi sih yang terpenting kalau menurut gua lu bertiga itu turun kembali dengan selamat. Ya alhamdulillah aja, selamat bang. Oke, mungkin itu aja cerita dari Bang Jo ketika pendakiannya di Gunung Pangrango ya. Pangrango Iya, bang. jalur Geger Bentang. Geger Bentang tahun 2003. 2003. Sih, dengan alat yang seadanya. Cara aja banget. Golok tebas, peta kompas. Dan lu punya pesan-pesan gak bang buat teman-teman semua nih? Nah, Mungkin kalau pesan pertama sih ini dulu bang, buat Bray temen gue berdua itu, iya. yang kita lost kontak. Kalau lu nonton ini apa besok pagi channel, lu inget pengalaman kita waktu itu buka jalur Geger Bentang ke Pangrango, kita ditemuin di Geger Bentang apa putih yang nyebrangin kita. Oke. Terus waruyung-uyung, lu komen dah. Oke. Lu komen di sini, lu Komen hubungin aja, gua. Bang. Iya. Gua pasti gua samperin lu berdua, Bray. Oke. Itu aja sih Bang, palingan Bang. Udah bang, ada yang mau ditambah lagi nggak bang? Palingan nih kita jaga adab lah kalau naik gunung. Oke. Yang paling pertama tuh, jangan sampai itu. Sedikit gua nambah kembali bang. Iya. Attitude dan sopan santun itu perlu bang dijaga. Iya. Nggak cuma di gunung, di bawah, di kehidupan sehari-hari pun kita harus terapkan. Iya, pasti itu Bang.
Oke, mungkin itu aja pembahasan gue dengan Bang Jo kali ini. Ambil sisi positifnya, buang buruknya. Suka nggak suka, mau tidak mau, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Gua Mange, Bang Jo. Jo. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.